Baik, bagian A, pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi menurut Masmania dan Sabastiar adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Friedreich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Baik, bagian B, implikasi dan tahap implementasi pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik perbuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang merupakan suatu hubungan yang kompleks dengan memperhatikan dua hal, yaitu formulasi tujuan kebijakan pendidikan harus jelas, termasuk kelompok sasaran atau siapa yang berperan dan bagaimana kebijakan pendidikan harus dilaksanakan. Dan B, dana pendukung yang profesional. Karena tanpa dana kebijakan tidak akan pernah sepenuhnya terrealisir. Bagian C, model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksikan elemen suatu kondisi dari masalah pendidikan guna memperbaiki dengan cara menyampaikan rekomendasi dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah kontroversi dan menyita perhatian publik. Model adalah contoh ideal dari situasi-situasi dan harapan dari dunia nyata. Implementasi kebijakan pendidikan. 1. Pendekatan deskriptif atau positif. Pendekatan ini dimaksudkan menyajikan informasi apa adanya pada para pengambilan keputusan agar memahami permasalahan yang sedang disoroti dari kebijakan. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. 2. Pendekatan normatif atau preskriptif merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai alternatif kebijakan serta sebagai hasil dari analisis data. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. 3. Pendekatan evaluatif menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. 1. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.
Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarluaskannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Dan adapun 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan, aspek keberhasilan dan aspek komunikasi ini yaitu: 1. Transmisi. Transmisi yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Yang kedua yaitu kejelasan informasi, di mana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Dan yang ketiga yaitu konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Yang kedua yaitu sumber daya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan, dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai atau jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Yang ketiga yaitu disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Struktur birokrasi organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. SOP ini menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Itulah pemaparan dari saya.